Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penggemar cerita inspiratif yang berbahagia, selamat datang di kisah Abu Nawas, si pemilik akal bulus yang menjual raja menjadi budak. Di masa kejayaan dinasti Abbasiyah, terdapat seorang tokoh yang namanya tak pernah pudar dalam ingatan rakyat. Seorang pria dengan kecerdikan luar biasa dan humor khas yang mengundang tawa sekaligus hikmah. Dialah Abu Nawas, sosok yang dikenal akan kepandaiannya dalam berkelit, serta keberaniannya dalam menantang bahkan orang-orang berkuasa termasuk Raja Harun al-Rasyid. Namun kali ini bukan sekedar kisah jenaka biasa. Ini adalah cerita tentang bagaimana Abu Nawas berani menjual rajanya sendiri menjadi budak demi memberikan pelajaran yang tak terlupakan. Raja Harun al-Rasyid dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan bijaksana. Namun seperti penguasa pada umumnya, ada kalanya ia merasa dirinya berada di atas segalanya. Ia seringkali mempermainkan Abu Nawas, memberikan perintah-perintah sulit yang menguji akal sang pujangga. Namun, Abu Nawas bukanlah orang yang mudah dikendalikan. Ia selalu memiliki cara unik untuk membalas, bukan dengan dendam, melainkan dengan pelajaran yang menyentuh hati. Suatu hari, Abu Nawas merasa sudah saatnya Raja Harun al-Rasyid memahami betapa beratnya kehidupan rakyat biasa. Ia menyusun rencana yang tak akan mudah dilupakan oleh siapapun. Abu Nawas datang ke istana dengan ekspresi serius. "Baginda," katanya, "ada sesuatu yang luar biasa yang harus Paduka lihat dengan mata kepala sendiri. Ini adalah pengalaman yang tak pernah terlintas dalam benak siapapun." Raja yang selalu penasaran dengan hal-hal baru langsung tertarik. "Apa itu Abu Nawas?" tanyanya dengan penuh semangat. "Hamba tidak bisa mengatakannya secara langsung. Baginda harus melihatnya sendiri," jawab Abu Nawas dengan nada penuh misteri. "Namun ada satu syarat. Paduka harus menyamar sebagai rakyat biasa. Jika tidak, semua orang akan mengikuti kita dan membuat kekacauan." Tanpa berpikir panjang, sang raja setuju. Dengan mengenakan pakaian sederhana, mereka pun berangkat menuju sebuah tempat terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk istana. Abu Nawas membawa sang raja ke sebuah hutan sepi. Mereka tiba di bawah sebuah pohon besar tempat Abu Nawas meminta raja untuk menunggu. "Tunggu sebentar, Baginda. Hamba akan menyiapkan kejutan untuk Paduka." Tanpa diketahui raja, Abu Nawas menemui seorang pedagang budak yang kebetulan sedang berada di sekitar hutan. Dengan wajah serius, Abu Nawas berkata kepada pedagang itu, "Aku punya seorang budak yang bisa kau beli. Dia sangat istimewa dan kau pasti tidak akan menyesal membelinya." Pedagang budak itu awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju untuk melihatnya. Ketika mereka sampai di tempat raja duduk, Abu Nawas dengan santainya menunjuk ke arah sang raja. Itu budaknya. Pedagang itu mengamati sang raja yang berpakaian seperti rakyat biasa. Tanpa curiga, ia setuju untuk membeli budak tersebut. Abu Nawas pun segera menulis surat kuasa yang menyatakan bahwa sang raja kini adalah pemilik pedagang tersebut. Setelah menerima sejumlah uang emas, Abu Nawas pergi meninggalkan mereka. Baginda raja yang masih duduk santai di bawah pohon tiba-tiba didekati oleh pedagang budak. "Ayo budakku, ikut aku," perintahnya dengan nada keras. Raja Harun al-Rasyid mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Siapa kau?" "Aku tuanmu sekarang. Kau telah dijual kepadaku oleh Abu Nawas. Ini suratnya." Baginda raja terperanjat. "Abu Nawas menjualku? Tidak mungkin." Ia mengamati surat yang diberikan kepadanya
dan seketika wajahnya berubah merah padam. Ia telah ditipu mentah-mentah oleh Abu Nawas. Tak ada waktu untuk berdebat, sang pedagang budak langsung menariknya dan membawanya ke rumahnya. Di sana, raja diperintahkan untuk melakukan pekerjaan berat, seperti membelah kayu dan membersihkan kandang. Pada awalnya raja menolak, tetapi setelah menerima beberapa pukulan dan hinaan, ia akhirnya menyerah. Ia mulai menyadari bahwa hidup sebagai rakyat jelata tidaklah mudah. Tangan yang biasanya hanya memegang pena untuk menandatangani perintah, kini penuh dengan luka akibat memegang kapak. Dalam kelelahan dan penderitaannya, Baginda Raja mulai merenung. Jadi, seperti inilah kehidupan rakyatku. Mereka bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk sesuap nasi. Sementara aku duduk di atas singgasana tanpa memikirkan kesulitan mereka. Semakin lama ia berpikir, semakin dalam rasa empati yang tumbuh dalam hatinya. Ia mulai memahami perasaan rakyatnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun ia juga sadar bahwa ia harus kembali ke istana. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mengungkapkan identitas aslinya kepada pedagang budak. Begitu mengetahui bahwa budaknya adalah Raja Abbasiyah, pedagang itu langsung jatuh bersujud, ketakutan akan hukumannya. Dengan bijaksana raja memaafkannya. Kau hanya mengikuti perintah. Ini semua adalah perbuatan Abu Nawas. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rasyid langsung memanggil Abu Nawas. Dengan wajah murka, ia menatap sang penjaga. Kau telah mempermalukanku, Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan berat. Namun, Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. Baginda, ada kalanya seseorang hanya bisa memahami penderitaan orang lain jika ia mengalaminya sendiri. Paduka kini telah merasakan bagaimana sulitnya kehidupan rakyat jelata. Apakah Paduka masih akan bersikap sewenang-wenang kepada mereka? Raja terdiam. Ia mengingat kembali semua pengalaman pahit yang ia lalui dalam sehari terakhir. Betapa kerasnya hidup tanpa kekuasaan. Betapa lemahnya seseorang tanpa harta dan pengaruh. Akhirnya sang raja menghela napas. Abu Nawas, meskipun kau licik, aku harus mengakui bahwa kau benar. Ini adalah pelajaran yang tak akan pernah kulupakan. Abu Nawas tersenyum penuh makna. Kadang Baginda, satu pengalaman lebih berarti daripada 1000 nasihat. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rasyid mulai memerintah dengan lebih bijaksana. Ia lebih sering turun langsung ke rakyatnya, memastikan kesejahteraan mereka dengan matanya sendiri. Dan semuanya berkat satu lulusan cerdas dari seorang pria bernama Abu Nawas. Ini bukan hanya sekedar cerita jenaka, tetapi juga penuh dengan makna mendalam. Abu Nawas menggunakan kecerdikannya untuk membuka mata seorang raja terhadap realitas kehidupan rakyatnya. Kadang, untuk memahami orang lain, kita harus benar-benar merasakan apa yang mereka alami. Seperti yang ditunjukkan Abu Nawas, kebijaksanaan tidak selalu datang dari tahta atau kekuasaan, melainkan dari pengalaman dan hati yang mau belajar. Sampai jumpa di cerita inspirasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.